kelas saya sudah siap belajar. Setelah saya produksi request apa, coba dicek. Semua ya. Kalau sudah semua berarti artinya kita yang melakukan atau melaksanakan pembelajaran. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita harus berdoa dulu. Oke, Mas, kelas tolong pimpin doa teman-teman. Oke. Sebelum kita langsung masuk ke pembelajaran, kita nyanyikan bersama lagu nasional Republik. Karena kalian di sini semua kita nyanyikan bersama-sama. Kemarin kita belajar tentang apa namanya? Komposisi. Nah, sekarang materi selanjutnya kita akan belajar tentang pengenalan ya, kita belajar tentang pengenalan seperti apa? Seperti ini, misalnya ya, jadwal pelajaran. Kan kamu itu anak sekolah kan, pasti ada yang namanya jadwal pelajaran. Jadwal pelajaranmu hari ini hari apa? Jadwal pelajaranmu apa? Jam pertama tadi apa? Ya, jam 1, jam 2 ya? Jam 3 dan jam keempat berarti ini. Mari kanan ya. Oke, nanti dilanjutkan apa? Jam kelima? Jam keenam? Bahasa Jawa. Dan seterusnya sampai jam 7 ya, 7-8 ya. Oke. Kalau hari ini hari Kamis jadwalnya seperti itu,
Sehingga apa? Sehingga ya kamu jadi apa? Oh, pasti setiap kamu buku yang mau kamu bawa ya buku yang ada kaitannya dengan jadwal hari Kamis. Nah, itu adalah salah satu contoh dari apa? Konsep pengenalan pola. Maka dari itu, hari ini pembelajaran kita adalah tentang pengenalan pola. Kamu belajar tentang pengenalan pola sehingga kamu nanti bisa mengidentifikasi dan bisa menggunakan yang namanya pengenalan pola. Manfaatnya yaitu tadi kamu bisa menggunakan pengenalan pola untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Kita langsung ya masuk ke materi ya. Materinya kita pakai pagi hari ini. Ini dari awal dulu ya. Kita materinya tentang berpikir komputasional. Mengulang dulu. Apa itu berpikir komputasional? Mari apa? Berpikir komputasional itu adalah cara menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis seperti cara komputer bekerja. Tapi sekarang dilakukan oleh manusia. Jadi kamu berpikir layaknya komputer bekerja. Kenapa kok kita perlu berpikir komputasional? Kenapa? Ada alasannya. Alasannya apa? Ada beberapa poin di depan. Yang pertama itu apa? Membantu kamu menyelesaikan masalah menjadi lebih mudah. Kemudian apa yang kedua? Yang ketiga. Yang keempat. Kemudian yang terakhir. Belajar berpikir komputasional itu karena 5 hal. Jadi itu sangat bermanfaat untuk kamu. Jadi cara berpikirmu bisa jadi lebih sistematis. Dilanjutkan ya. Ada 4 langkah berpikir komputasional. Tanggapan ya. Yang pertama atau yang sudah kita pelajari kemarin, pertemuan kemarin, yang pertama adalah decomposition. Yang kedua yang mau kita pelajari hari ini yaitu pattern recognition. Yang ketiga abstraction. Yang terakhir adalah algoritma thinking. Nanti kita masuk yang tahapan yang kedua, pattern recognition. Ini juga yang mana? Langsung masuk ke sini saja. Pattern recognition atau bahasa Indonesia pengenalan pola. Nah, perhatikan yang ada di layar depan. Apa tuh pattern recognition itu atau pengenalan pola? Yaitu apa? Mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali. Contohnya pattern recognition itu apa? Nah, bisa kamu lihat juga. Di perpustakaan, kita berkunjung ke perpustakaan. Benar, pasti di perpustakaan itu kalau kamu nyari buku kan sudah ada daftar-daftarnya, sudah ada kategori yang bukunya, sehingga apa? Kamu nggak kesulitan nyari buku. Misalnya cari buku matematika, pasti itu ada kita buku matematika. Nggak mungkin buku matematika itu dicampur di buku IPS atau di buku IPA. Nanti kamu akan kesulitan menemukannya. Itu contoh dari penggunaan pattern recognition atau pengenalan pola. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana langkah-langkah kita untuk mengenal pola? Ada 3 langkah cara mengamati atau mengenal pola. Yang pertama, kamu harus mengamati data atau informasi yang ada. Kalau sudah diamati, diapain?
lihat kan gambarnya di situ? Ya. Nah, yang pertama, yang gambar pola yang pertama kamu cermati. Di situ ada gambar apa? Lingkaran, ada gambar persegian. Lingkaran persegi, lingkaran persegi, lingkaran Persegi. oke. Nah, kamu jawabnya apa? Persegi. Sudah, yang berarti kamu sudah paham tentang apa? Pola. Polanya apa? Kamu langsung aja itu lingkaran persegi, lingkaran persegi, lingkaran. Selanjutnya apa? Disuruh cari tahu. Kamu jawabnya persegi, berarti kamu sudah tahu ya. Polanya itu di selang-seling. Dapatnya dari mana? Dari kamu mencermati dulu gambarnya, datanya. Kalau sudah dicermati, diidentifikasi kesamaannya atau perbedaannya, kemudian kamu menyusun strategi. Nah, strateginya untuk menyelesaikan masalah tadi sudah ketemu. Pola selanjutnya adalah atau bentuk selanjutnya adalah gambar ya. Kalau gambar sekarang yang kedua juga itu ada apa? Pertanyaannya adalah kamu suruh mengamati polanya, kemudian kamu suruh mencari bentuk yang tepat untuk mengisi pola yang rumpang. Kalau rumpang bisa kosong. Kira-kira kamu cermati apa kira-kira polanya yang tepat, gambar yang tepat untuk mengisi. Ini ada segitiga, ada trapesium, titik-titik, trapesium. Karena dia polanya ada di sini ya. Yang segitiga trapesiumnya 2. Nah ini kalau jumlah segitiga berarti ini trapesiumnya harusnya 2 kan? Nah ini masuk 1 tambah 1. Trapesium tambah 16. Kamu harus bisa menemukan polanya seperti apa. Kalau sudah ada yang mau bertanya enggak? Ada. Kalau enggak ada, kita bagi kelompok ya. Kelompoknya seperti yang sudah disampaikan kemarin, yang sudah dulu tadi di awal pembelajaran. Dan sekarang kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kalau sudah, sekarang akan diburu ya. Jadi latihan sebelum nanti kamu berikan games ya. Nanti pembelajaran kita games kayak main. Nanti sebelum games kamu kasih apa dulu kasih latihan lebih dahulu. Silakan kamu kerja. Silakan didiskusikan dengan teman satu kelompok. Silakan didiskusikan diisi nama semuanya, diisi nama semuanya, nama anggota kelompoknya siapa saja juga kelas. Belajarnya itu hasil diskusinya bisa kalian ulang-ulang, bisa menyelesaikan soal yang sudah diberikan. Kalau bisa sekarang sebelum kita mulai masuk gamesnya, ya, kita harus bikin sebentar. Kita tepuk semangat bersama-sama. Yuk, tepuk semangat. Gamesnya seperti apa? Games yang mudah sama seperti latihan yang kamu kerjakan barusan. Nah, nanti tiap kelompok maju semua ya. Kamu menjawab soal
Bisa menjawab semua ya anak-anak. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, lanjut. Ternyata jawab kita semua. Oke, dilanjutkan kelompok yang kedua ya saudara. Oke, masih semua kelompok yang kedua. Dilanjutkan kelompok yang ketiga. Ibu ya. Tiga kelompok maju semua. Nanti kelompok yang ketiga ada ke yuk, mepet ya, tapi ganti ya, lihat terakhir. Kelompok yang berhasil menyelesaikan 4 tantangan dan dua kelompok yang ternyata cuma bisa menyelesaikan 3 tantangan. Tidak apa-apa, tapi kalian tadi kamu sebenarnya bisa, cuma mungkin kehabisan waktu saja. Jadi pengenalan mulai cuma tadi sudah sebenarnya. Dan kamu bisa tadi, tapi bikin ini cuma tadi kehabisan waktu ya.
Nah, udah ya, ya. Kalau udah pembelajarannya kita cukup sampai di sini. Nanti guru kasih tugas guru share lewat ya. Nah, nanti kalau mau